Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiyallahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selamat datang di materi kedua atau bab kedua dari mata kuliah pengantar manajemen. Ya, pada bab kedua ini akan diuraikan mengenai menganalisa kekuatan lingkungan, globalisasi dan manajemen, serta tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Baik, kita mulai dengan pengertian analisis lingkungan global dan globalisasi. Analisa lingkungan atau analisis lingkungan merupakan proses pengawasan terhadap lingkungan yang ada di sekitar organisasi. Dari analisa ini akan ditemukan peluang atau opportunities dan tantangan atau threats yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi sebagai seorang pimpinan atau manajer dalam sebuah perusahaan, ketika akan melakukan langkah-langkah penting untuk memajukan perusahaan, salah satunya adalah dengan menganalisa lingkungan di mana perusahaan dia berada. Nah, ketika analisa dilakukan, dia akan menemukan peluang-peluang apa saja yang kiranya dapat dia tangkap untuk memajukan perusahaannya, atau tantangan-tantangan apa yang dapat membahayakan atau mengancam kelangsungan perusahaannya. Nah, lingkungan global ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaannya. Nah, ketika berbicara lingkungan global, kita pastinya akan belajar mengenai globalisasi. Kita harus paham dulu bahwa globalisasi itu dapat diartikan sebagai suatu pergeseran kegiatan ekonomi ke arah yang lebih terintegrasi dan saling ketergantungan dalam dunia ekonomi. Nah, apa yang mendorong globalisasi? Pada saat ini atau sekarang ini, globalisasi ini sangat maju, sangat advance di dalam bidang ekonomi. Kita tahu dengan adanya e-commerce atau fasilitas e-commerce, globalisasi akan semakin maju ke depan. Bisa kita lihat dari mudahnya kita untuk membeli barang-barang dari luar negeri dengan menggunakan fasilitas e-commerce. Nah, dengan semakin majunya atau semakin terintegrasinya faktor globalisasi ini, maka diharapkan ekonomi juga akan semakin terdorong untuk lebih maju lagi. Nah, faktor lingkungan itu ada yang namanya faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur di luar organisasi, karena sesuai dengan namanya eksternal ya. Yang mana lingkungan eksternal ini tak dapat dikendalikan dan mempengaruhi pembuatan keputusan
oleh manajer. Ya, seorang manajer atau pimpinan perusahaan, dia tidak akan dapat mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Tapi, dia harus dapat membuat keputusan berdasarkan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal tersebut. Nah, dengan adanya faktor eksternal, organisasi mendapatkan masukan-masukan yang dibutuhkan seperti misalnya ada perlunya penambahan bahan baku atau pengurangan bahan baku. Kemudian dana tenaga kerja, apakah harus ditambah atau dikurangi. Dan energi dari lingkungan eksternal, mentransformasikan menjadi produk dan jasa dan kemudian memberikan sebagai keluaran atau output kepada lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Apa saja yang termasuk dalam lingkungan eksternal mikro ini? Nah, kita jelaskan, kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu para pesaing atau competitors. Memahami para pesaing merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan. Dengan memahami akan lingkungan persaingan yang dihadapinya, perusahaan dapat mengetahui posisi persaingannya, sehingga mampu untuk lebih mengoptimalkan operasi-operasi perusahaannya. Pemahaman arena, kemudian sifat persaingan, serta kekuatan dan kelemahan para pesaing memungkinkan untuk perusahaan dapat mempergunakan kekuatan bersaingnya lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, lingkungan eksternal mikro yang kedua yaitu customer sendiri. Customers itu sendiri atau langganan atau pelanggan. Pelanggan dan situasi pasar berpengaruh terhadap strategi, kebijakan dan taktik-taktik pemasaran perusahaan. Analisa pelanggan ini berguna untuk mengantisipasi perubahan perilaku pasar atau pelanggan dan mengarahkan pengalokasian sumber dayanya sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja. Sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan para pekerja dengan berbagai macam keterampilan. Semakin berdiferensiasi, perusahaan akan semakin senang untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang mempunyai banyak keterampilan. Nah, bagaimana cara untuk merekrut banyak karyawan yang mempunyai berbagai macam keterampilan ini merupakan salah satu dari tujuan perusahaan. Kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan yang cakap merupakan kebutuhan prasyarat bagi perusahaan yang sukses. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan perusahaan, yaitu reputasi perusahaan di mata angkatan kerja, tingkat pertumbuhan angkatan kerja, dan tersedianya tenaga kerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Reputasi perusahaan yang semakin bagus akan membuat semakin banyak peminat yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian tingkat pertumbuhan tenaga kerja di sebuah negara ini juga akan mempengaruhi penerimaan tenaga kerja. Semakin banyaknya calon tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan, maka akan semakin banyak calon tenaga kerja yang ingin melamar di beberapa perusahaan. Kemudian tersedianya tenaga kerja sesuai persyaratan. Biasanya sebuah perusahaan yang mempunyai reputasi yang bagus, dia akan mempunyai beberapa persyaratan yang cukup complicated atau memang tidak mudah untuk dipenuhi oleh tenaga kerja, sehingga perusahaan akan berusaha untuk benar-benar mendapatkan calon yang sesuai kebutuhan atau
sesuai kualifikasi perusahaan. Ya, faktor lingkungan eksternal mikro yang selanjutnya atau yang nomor 4 yaitu lembaga-lembaga keuangan. Organisasi atau perusahaan dalam usahanya bergantung pada lembaga keuangan dalam rangka peminjaman dana. Perusahaan akan meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank-bank komersil, bank-bank instansi, dan perusahaan-perusahaan asuransi. Termasuk diantaranya pasar modal untuk membeli bahan baku, peralatan, menjaga, dan memperluas kegiatan-kegiatannya. Kemudian faktor yang kelima yaitu para penyedia atau suppliers. Jadi setiap organisasi atau perusahaan sangat tergantung pada sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau bahan pendukung atau bahan pembantu pelayanan, energi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi keluaran. Oleh karena itu, setiap organisasi akan sangat tergantung juga pada penyedia bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Perwakilan pemerintah ini biasanya akan menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi atau perusahaan dalam menjalankan operasinya. Kemudian ada prosedur perizinan dan pembatasan-pembatasan lain untuk melindungi masyarakat. Di samping itu, perwakilan pemerintah sering merupakan atau menjadi para penyedia atau supplier dan kreditur besar bagi perusahaan. Jadi perwakilan pemerintah ini seringkali mereka juga dapat menjadi supplier atau para penyedia ataupun sebagai lembaga keuangan yang meminjamkan dana bagi perusahaan. Ya, itu tadi adalah lingkungan eksternal mikro yang berpengaruh pada atau mempengaruhi jalannya sebuah perusahaan, yang mana akan mempengaruhi seorang manajer atau pimpinan untuk melakukan kebijakan atau membuat keputusan. Selanjutnya kita akan melangkah atau ke arah lingkungan eksternal makro. Ya, lingkungan eksternal makro yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Tingkat kemajuan teknologi akan memainkan peranan yang berarti dalam penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi, peralatan yang akan digunakan, dan bagaimana bermacam-macam operasi yang akan dikelola. Kemajuan teknologi dapat menjadi penyebab persaingan dalam industri yang berbeda. Ya, misalnya pengembangan produksi jam digital elektronik akan menimbulkan persaingan baru bagi perusahaan-perusahaan jam mekanik tradisional. Nah, itu artinya karena disebabkan kemajuan teknologi. Setelah jam tradisional, kemudian ada perkembangan teknologi sehingga lahirlah jam digital elektronik. Nah, kemudian saat ini kita juga mengenal adanya smartwatch karena adanya kemajuan teknologi juga. Jadi akan timbul lagi persaingan. Nah, kemudian kita yang bisa kita amati saat ini adalah kemajuan industri dari mesin fotokopi.
akan menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kesukaran bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan kertas karbon. Nah, zaman dulu sekali pada waktu mesin fotokopi masih sangat jarang, atau perusahaan-perusahaan fotokopi masih sangat jarang, masih sering dipakai kertas-kertas karbon untuk melakukan mengkopi. Tapi saat ini sudah sangat banyak sekali, sangat sering sekali ditemukan fotokopi, jasa fotokopi, sehingga otomatis perusahaan-perusahaan kertas karbon akan mengalami kesulitan. Nah, dengan demikian seorang manajer perlu senantiasa untuk dapat menerka atau menaksir arah perkembangan teknologi dan memperkirakan pengaruhnya pada organisasi atau melakukan peramalan teknologi. Nah, selanjutnya adalah variabel ekonomi. Manajer senantiasa perlu menganalisa dan mendiagnosa faktor-faktor ekonomi, seperti ada kecenderungan inflasi atau deflasi, harga barang-barang dan jasa, kebijakan-kebijakan moneter, atau seperti tingkat suku bunga, kebijakan-kebijakan fiskal, atau harga-harga yang ditetapkan oleh pesaing dan penyedia. Nah, semua itu adalah variabel-variabel ekonomi yang mana harus diperhatikan oleh seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Jadi manajer-manajer perusahaan harus mencurahkan waktu dan sumber daya untuk melakukan peramalan ekonomi dan antisipasi perubahan-perubahan harga. Nah, faktor eksternal makro yang ketiga yaitu lingkungan sosial kebudayaan. Nah, lingkungan ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, serta pola kehidupan yang dibentuk oleh tradisi, pendidikan, kelompok etnis, kemudian ada ekologi, demografis, geografis, serta agama dan kepercayaan dari sekelompok atau seluruh masyarakat tertentu. Jadi manajer perlu untuk menyadari dan mengantisipasi perubahan-perubahan iklim sosial dan mengembangkan bagaimana caranya untuk mengembangkannya lebih lagi. Kemudian variabel politik hukum. Nah, di sini manajer tidak mungkin untuk mengabaikan iklim politik, peraturan-peraturan pemerintah maupun konsekuensi-konsekuensi atau dampaknya terhadap pemerintah dalam pembuatan keputusan. Batasan-batasan yang ditetapkan pemerintah bermaksud melindungi konsumen, lingkungan ataupun perusahaan dan menghilangkan perlakuan tidak adil dalam pembayaran kepada karyawan dan sebagainya. Beberapa contoh dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan bisa antara lain undang-undang antitrust, undang-undang perpajakan, kemudian mengenai upah minimum, undang-undang hak paten, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya faktor eksternal makro yang selanjutnya yaitu dimensi internasional. Nah, kekuatan internasional ini berpengaruh melalui perkembangan politik dunia, ketergantungan ekonomi, penularan nilai-nilai dan sikap hidup, serta transfer teknologi. Nah, lebih spesifik lagi, kekuatan-kekuatan ini berwujud misal ketergantungan sumber daya import, keadaan resesi atau recovery perekonomian dunia, persaingan dengan perusahaan-perusahaan multinasional, perubahan pola kehidupan menjadi lebih materialistik dan individualistik, tingkat pertukaran mata uang asing, dan sebagainya. Nah, seorang manajer hendaknya dia harus dapat
mampu menganalisa dan mengantisipasi untuk kemudian meletakkan dasar yang kuat dalam menghadapi perkembangan dunia internasional. Nah, setelah tadi kita berbicara mengenai berbagai macam lingkungan eksternal perusahaan. Nah, sebuah perusahaan dia harus mempunyai yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial itu tanggung jawab terhadap sosial di sekitarnya, atau yang lebih kita kenal dengan corporate social responsibility. Nah, ini adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan atau norma-norma masyarakat, atau berpartisipasi pada pembangunan serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lain. Jadi ketika kita berbicara mengenai tanggung jawab sosial, pastinya adalah tanggung jawab ke arah lingkungan sekitar. Dan tanggung jawab itu harus dalam bentuk ke arah perbaikan yang lebih baik lagi. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, maka perusahaan atau organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Nah, contohnya perusahaan yang membuang limbah sembarangan pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab kebersihan, kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungan, dan sebagainya. Nah, terdapat ada dua pandangan tentang kepada siapa perusahaan bertanggung jawab sosial. Ya, yang pertama, kepada tanggung jawab sosial kepada model pemegang saham, tanggung jawab kepada shareholder. Nah, pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan atau profit bagi manfaat para pemegang saham. Lebih spesifiknya, apabila keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akan meningkat juga. Nah, kemudian pandangan kedua yaitu model memandang perlunya bertanggung jawab sosial kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Teori tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting, kelangsungan hidup jangka panjang, bukan hanya sekedar memaksimalkan profit dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Jadi bukan hanya kepada pemegang saham, tapi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap apa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, ada beberapa strategi pengelolaan yang dilakukan atau diterapkan. Yang pertama adalah strategi reaktif. Ya, ini kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Nah, sebagai contoh ya, perusahaan tembakau untuk di masa lalu atau perusahaan rokok itu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu-isu yang menghubungkan bahwa konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Nah, tapi saat ini
karena adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bayar rokok di setiap iklan, maka hal tersebut terpaksa dilakukan oleh perusahaan rokok. Nah, itulah namanya strategi reaktif, karena adanya peraturan pemerintah yang kesannya adalah memaksa untuk perusahaan rokok mencantumkan bahayanya merokok. Kalau di masa lalu sebelum ada peraturan, walaupun mungkin perusahaan tahu bahwa rokok itu menyebabkan penyakit, kanker, tapi hal itu tidak dilakukan karena mereka pasti tahu bahwa khawatir bahwa itu akan berpengaruh pada penjualan atau omsetnya yang mungkin akan menurun. Tapi karena peraturan pemerintah, mereka terpaksa untuk melakukannya. Itulah strategi reaktif. Nah, kemudian strategi defensif. Nah, strategi defensif dalam tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Nah, perusahaan yang menghindarkan diri tanggung jawab limbah saja berargumen melalui pengacara yang disewa untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaan saja yang membuang limbah ke sungai, tapi perusahaan lain pun melakukannya juga, atau disebabkan karena lokasi perusahaan tersebut beroperasi menyebabkan dia harus membuang limbahnya ke sungai sebagai contoh. Itu adalah contoh dari strategi defensif dengan menggunakan jalur hukum untuk menghindarkan dari tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya adalah strategi akomodatif. Nah, strategi akomodatif ini merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan karena kan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Nah, tindakan ini seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial ya. Contoh lainnya yaitu perusahaan-perusahaan besar pada masa era Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada pengusaha kecil atau pengusaha UMKM ya. Nah, tersebut bukan karena kesadaran perusahaan, tapi memang langkah akomodatif yang ditetapkan pemerintah untuk menuntut para perusahaan untuk lebih bisa care atau memperhatikan para pengusaha kecil. Kemudian strategi proaktif. Nah, perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Nah, jika stakeholder terpuaskan, seluruh pihak yang berkepentingan akan puas terhadap langkah-langkah yang diambil perusahaan, maka citra positif perusahaan akan terangkat atau terbangun. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi menambah jumlah pelanggan akibat citra positif. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Misalnya membuat khusus untuk penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan masyarakat. Dan sesuai namanya ya, proaktif. Jadi perusahaan terus melakukan inisiatif atau tanggung jawab sosial untuk memajukan masyarakat di sekitarnya, atau proaktif untuk memberikan stakeholder ini kepuasan tersendiri, sehingga citra perusahaan akan
terbangun dan masyarakat akan positif dalam memandang perusahaan. Nah, dengan citra yang terbangun dengan baik, maka dalam jangka panjangnya perusahaan akan semakin maju karena dengan citra positif yang telah dibangun cukup lama, berpotensi untuk terus dapat mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, bukan kehilangan pelanggan, karena pelanggan-pelanggan akan memandang bahwa perusahaan ini akan sangat care dengan lingkungan di sekitarnya dan hal-hal lain yang sifatnya positif tentang perusahaan tersebut. Ya, ini ada saya selingi dengan tugas untuk membuat video YouTube. Nanti silakan membuat video untuk kemudian di-share linknya melalui aplikasi SIM Unisula. Untuk dress code-nya sesuai budai saja, tidak perlu memakai jas alfamater karena tugas-tugas sebelumnya banyak mahasiswa yang ternyata jas alfamaternya masih posisi ketinggalan di kosnya dan posisi mahasiswa ada di kampung halaman. Nah, silakan dijawab 3 pertanyaan ini. Nah, untuk batas waktu pengumpulan atau due date atau deadline-nya ini masih belum saya revisi, nanti akan saya umumkan lagi di SIM Unisula. Jadi batas waktu pengumpulannya ini salah, nanti akan saya revisi dan saya umumkan di SIM Unisula. Ya, oke. Selanjutnya, nah, setelah berbicara mengenai strategi dalam mengelola tanggung jawab sosial perusahaan, selanjutnya adalah apa yang bisa diambil manfaat dari tanggung jawab perusahaan tersebut. Nah, manfaat bagi perusahaan ada manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi masyarakat. Nah, manfaat bagi perusahaan, kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Jadi selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, akibatnya perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar hanya menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang menghasilkan perbaikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, manfaat bagi masyarakat, nah selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat yang lebih baik, tidak hanya di sektor perekonomian, tapi juga dalam sektor lainnya seperti sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Nah, manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah. Pemerintah akan memiliki rekan kerja atau partner dalam menjalankan misi sosial. Dalam hal tanggung jawab sosial, pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit ya, yang di tengah-tengah menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar.
pemerintah adalah sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik dan mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Nah, sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai etika manajemen. Etika atau etik ya, bisa dikatakan sebagai kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau kelompok tertentu yang berhubungan dengan benar dan salah. Nah, etika ini adalah penentu standar dari mana yang baik atau buruk dalam tindakan atau keputusan. Nah, etika ini sendiri, perilaku yang berhubungan dengan etika ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu wilayah hukum yang ada atau standar hukum. Nah, di mana nilai-nilai dan standar-standar ditulis dalam sistem hukum dan diselenggarakan di pengadilan. Dalam area ini, pihak pembuat undang-undang membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi semua orang dan perusahaan dengan cara tertentu. Contohnya, mendapatkan SIM ya, surat izin mengemudi, atau membayar pajak perusahaan. Ya, wilayah hukum ini cukup jelas ya, semuanya ditetapkan oleh hukum. Ada hukumnya, jadi secara resmi atau secara legit ya, ada hukumnya, ada aturannya yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua itu wilayah etika atau standar sosial. Nah, ketika berbicara mengenai standar sosial, jadi wilayahnya tidak ada hukumnya, tidak ada hukum yang spesifik, tapi ada standar-standar tingkah laku yang itu dipengaruhi oleh tingkah laku masyarakat berdasarkan prinsip dan nilai yang dipegang tentang tingkah laku moral yang menuntun individu atau sebuah perusahaan. Jadi wilayah etika atau standar sosial ini, etika sendiri ini memang tidak ada dasar hukum yang jelas, tetapi kita tahu bahwa ada standar sosial yang seakan-akan itu adalah ada dasar hukumnya, padahal itu bukan. Jadi hanya sekedar berdasarkan tingkah laku dari masyarakat, bahwa itu adalah merupakan etika yang sudah berjalan di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wilayah pilihan bebas atau standar pribadi. Nah, karena sudah sejak awal ini sudah tertera bahwa ini wilayah pilihan bebas atau standar pribadi. Jadi, tiap perusahaan akan mempunyai standar sendiri-sendiri yang berbeda. Nah, sebagai contoh, banyak perusahaan dan individu bermasalah dengan pandangan yang disederhanakan bahwa pilihan-pilihan dibangun baik oleh hukum atau oleh pilihan bebas. Dan pandangan ini membuat orang-orang memiliki asumsi yang salah bahwa jika suatu hal tidak ilegal, maka pasti hal itu tidak melanggar etika. Nah, itu adalah pandangan-pandangan pribadi ya, pandangan bebas. Ya, memang bisa dikatakan itu benar ya, sesuatu yang tidak ilegal, maka pasti hal itu tidak melanggar etika.
Ya, pilihan yang lebih baik adalah mengenali wilayah etika dan menerima nilai-nilai moral sebagai daya yang kuat untuk kebaikan yang dapat mengatur perilaku baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, isu-isu seputar etika manajemen itu seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ada isu mengenai penggunaan obat-obat terlarang, pencurian oleh para pekerja, atau konflik of interest atau konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia atau penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Kemudian ada penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan. Itu adalah contoh-contoh dari sekian banyak isu-isu dalam etika manajemen. Silakan kalian untuk bisa mencari lagi referensi-referensi mengenai etika manajemen dari internet. Jadi di sini Bapak berusaha untuk menjelaskan gambaran-gambaran dari lingkungan global dari perusahaan, kemudian faktor lingkungan eksternal, ada faktor lingkungan eksternal mikro, kemudian makro, kemudian mengenai tanggung jawab sosial atau CSR, kemudian ada etika manajemen. Nah, semuanya itu dapat silahkan kalian cari sebanyak mungkin referensi-referensi yang ada di internet karena sangat banyak, dan sehingga kalian tentu saja akan sangat mudah untuk mendapatkan itu semua. Ya, sekian untuk materi yang kedua dari pengantar manajemen ini. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat ilmu dan waktu. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan selama memberikan materi ini. Akhir kata, saya ucapkan alhamdulillah dan saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.